Selamat pagi buat semuanya, buat teman-teman mahasiswa. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Karena hari ini menginjak hari pertama dari Anda berpuasa, bagi yang melakukannya, selamat beribadah puasa. Ya, sebelumnya saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin jika selama ini saya juga memiliki banyak kesalahan. Baik, hari ini pertemuan kita sudah menginjak kepada analisis regresi, ya. Minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan analisis korelasi, sekarang kita masuk ke analisis regresi, ya. Apa itu analisis regresi? Mari kita lihat beberapa pengertian yang harus kita pelajari bersama. Setelah ini mohon Anda banyak memperhatikan, karena untuk masuk analisis regresi ini sudah masuk hitung-hitungan agak kompleks, jadi ya lebih sulit sedikit daripada korelasi, tetapi sebenarnya tidak juga. Yang penting Anda bisa memperhatikan. Baik, bisa dilihat ya PowerPoint-nya. Bisa kelihatan ya? Bisa ya? Bisa, Ya, Pak. ya, oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat apa itu analisis regresi. Perhatikan di situ. Jadi analisis regresi itu adalah metode pendugaan dengan menggunakan suatu pola persamaan. Ya. Suatu pola persamaan yang dibentuk guna menerangkan pola hubungan variabel-variabelnya. Jadi kita itu sebenarnya melakukan, jadi metode yang digunakan melakukan pendugaan. Nah, polanya nanti persamaan. Nah, biasanya regresi ini digunakan misalnya untuk tren, itu misalnya untuk meramalkan, menduga, ya, seperti itu. Jadi analisis ini adalah analisis yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih, ya, pengubah kuantitatif, sehingga salah satu pengubah dapat diramalkan dari pengubah lainnya. Ya. Jadi kalau dalam hal ini nanti variabelnya kan X sama Y, ya. Di situ nanti akan terpisah seperti yang di bawah itu, ya, model hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Jadi membentuk model hubungan antara variabel terikat atau dependen, atau disebut juga respon, ya, atau yang dipengaruhi. Nah, kita menyebutnya nanti adalah variabel Y. Ya, kalau di dalam grafik biasanya berada yang garis yang vertikal. Kemudian dengan satu atau lebih variabel bebas, atau disebut independen bisa, prediktor bisa, atau variabel apa ya, merdeka, ya, bebas itu merdeka boleh. Ya, nanti disimbolkan dengan X. Karena ini adalah variabel yang mempengaruhi, ya, jadi nanti kalau X-nya hanya satu, yang mempengaruhi satu, itulah yang disebut sederhana. Setelah ini kita paham itu. Kalau X-nya lebih dari satu, X1, X2, X3, dan seterusnya itu nanti namanya regresi linear berganda. Baik, ini pemahaman regresi, ya. Tolong diperhatikan pemahamannya, teorinya dulu. Kemudian tujuan kita melakukan ada beberapa, ya. Yang pertama,
tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus yang sedang diteliti. Misalnya kita akan membuat real saja lah, misalnya tidak harus penelitian. Ya, penelitian sudah jelas, nanti Anda buat itu entah di skripsi, tapi biasanya ilmu sosial ya. Kalau Anda kan berbasis produk, yang penting menghasilkan produk. Tapi kalau di tempat lain, ada analisis juga bisa. Jadi, misal Anda menjadi seorang manajer, Anda ingin mengetahui hubungan antara hal yang dilakukan untuk menghasilkan penjualan. Variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penjualan, misalnya begitu. Nah, Anda seorang manajer penjualan ingin mengetahui sebenarnya apa yang harus atau variabel apa yang mempengaruhi dari penjualan saya, misalnya dalam suatu perusahaan. Kemudian dia mempunyai dugaan, ya, variabel misalnya promosi, variabel promosi. Mungkin juga bisa tidak hanya promosi atau variabel jumlah salesnya bisa, variabel jumlah outletnya juga bisa. Jadi menurut dia ini dibuat dulu nanti bahwa kemungkinan variabel-variabel itu yang akan mempengaruhi daripada penjualan. Terus dibuat, dianalisis pakai regresi misalnya, contohnya. Jadi penjualannya adalah variabel Y, kemudian yang bebas yang mempengaruhi tadi adalah variabel promosi, variabel tadi jumlah penjualnya, salesman-nya, sama jumlah outletnya. Jadi X1, X2, X3. Ya. Itu contoh kalau ada sebuah fenomena atau kasus yang ingin kita tahu. Nah, dia ingin tahu persamaannya supaya nanti untuk kedepannya dia akan mempengaruhi, memperbanyak yang bagian mana, dia bisa tahu. Itu salah satunya. Itu adalah tujuan prediksi namanya, kalau yang saya contohkan tadi. Kalau tujuan kontrol itu untuk mengevaluasi dia, bisa. Oh, ini kok nggak sesuai ya, ada apa? Seharusnya seperti ini. Tapi kok nggak bisa, datanya dicek. Ya, itu kontrol. Dibalik istilahnya, balik ya. Kalau prediksi kan tren ke depan, ya, kemungkinan. Kalau saya naikkan misalnya, contoh saya tadi, kalau saya naikkan promosinya tinggi, penjualan misalnya saya naikkan promosinya jadi awalnya 50 juta, jadi 100 juta, nanti penjualannya pasti segini. Ada kemungkinannya naiknya segini. Nah, itu namanya prediksi. Kita mengenalnya istilahnya apa? Tren. Ya. Untuk menemukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, besarnya pengaruh dilihat dengan koefisien regresi. Jadi nanti kita perlu menghitung namanya koefisien regresi. Baik, selanjutnya macam-macam regresi linear. Ini tadi saya sampaikan kalau hanya satu variabel bebasnya atau X-nya itu hanya satu, disebut regresi linear sederhana. Tapi kalau lebih dari satu, 2 ke atas ya, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, banyak sekali, itu namanya regresi linear berganda. Nah, biasanya di dalam penelitian maupun skripsi sudah memakai linear berganda. Jarang yang menggunakan linear sederhana. Berganda pasti karena sebuah masalah atau fenomena pasti dipengaruhi oleh beberapa variabel. Jarang yang dipengaruhi hanya satu variabel. Jadi minimal biasanya yang digunakan adalah regresi linear berganda. Baik, saya contohkan di sini.
Bisa kelihatan enggak ya? Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa ingin melakukan di situ analisis regresi terhadap data hasil, ya, data hasil misalnya yang di situ itu hubungan antara motivasi dengan hasil belajar matematika. Ini bisa dicek. Hasil belajarnya adalah Y-nya atau variabel yang dipengaruhi, kemudian motivasi adalah X-nya yang mempengaruhi. Atau contoh lagi, misalnya apakah semakin tua mobil, semakin besar juga emisi HC-nya, HC itu gas buangnya yang dihasilkan. Contohnya, misalnya berdasarkan jarak atau emisinya segini contohnya. Jadi dipengaruhi, kita bisa memakai regresi. Contoh ini ya, ini yang masih sederhana karena X-nya 1. Baik, selanjutnya model regresi linear sederhana yang tadi yang saya sampaikan digunakan metode kuadrat terkecil untuk mencari kecocokan garis regresi dengan data sampel yang diamati. Jadi nanti bentuknya seperti ini. X, ini kalau digrafikan ya, X-nya yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Seperti kemarin, kalau seperti ini kan sama ya regresi, tapi arahnya kan ke kiri. Berarti nanti signifikan, biasanya ini arahnya, kemarin kan kita tahu regresi, korelasi, kalau ke kiri berarti nanti arahnya negatif. Tapi kalau yang ke kanan, yang paling sering itu ke kanan, nanti yang seperti ini, ke arah kanan, itu yang positif. Nah, tapi yang saya maksudkan adalah titik-titik data itu membentuk garis ini, membentuk seperti ini, biasanya seperti ini. Bukan biasanya ya, hampir bisa dipastikan karena itu adalah linier. Ya, seperti ini. Berarti titik datanya di sekitar garis regresi. Ya, di sekitar ini persamaannya namanya, garis regresinya ini persamaannya. Y sama dengan berapa? 3X, 4X dan seterusnya, atau kalau lihat ini berarti minus ya. Minus karena miring ke kiri. Ya, semoga masih ingat korelasi yang kemarin. Rumusnya ya tidak sulit, Anda perhatikan di sini ya, hanya memang perlu diperhatikan sedikit ya. Kalau Anda memang penghafal yang baik ya dihafalkan. Kalau kurang ya minimal Anda paham ya. Nanti ujian juga ya saya izinkan untuk open book, tapi ini tidak terlalu sulit kok. Rumusnya Y sama dengan, kalau dalam penulisan kadang-kadang orang lebih suka atau di buku-buku tulisannya adalah alfa. A itu dianggap alfa. Alfa plus BX. Ini saya memudahkan rumus. A plus BX. Nanti kalau ketemu di buku ada yang menulis alfa plus beta. Ya, A itu alfa plus B, pakainya beta misalnya, sama saja artinya. Ya, alfa adalah atau A itu adalah konstantanya, B-nya itu koefisiennya. Jadi yang kita cari nanti adalah dalam persamaan ini yang adalah koefisien. Ini yang pentingnya di sini, pengalinya ini koefisien regresinya, B-nya. Ya. Jadi Y adalah variabel terikatnya yang akan dipengaruhi ya.
Sedangkan X adalah variabel bebasnya, variabel yang mempengaruhi. Kalau misalnya nanti setelah diketahui datanya seperti apa, ini rumus ya. Untuk mencari A seperti apa, di sini ada tidak beda jauh kayak kemarin, cuma ini beda aja rumusnya. Sigma X kuadrat, sigma Y dikurangi sigma X, sigma XY. Dan seterusnya, ini B juga seperti ini, atau diketahui ini juga bisa digunakan, ada beberapa cara. Tapi kalau nanti ini standar deviasinya misalnya yang diketahuinya kok standar deviasi, ya bisa saja pakai yang ini. Ya. Atau bisa saja kalau sudah diketahui satu, Anda menghitung yang ini. Semuanya ini sama caranya, ya bisa tergantung yang diketahui di soalnya, bisa digunakan semuanya. Nah, dengan tahu seperti ini, tentu Anda sudah bisa membayangkan cara membuatnya yang kemarin untuk menghitung. Jadi nanti kalau kita menghitung tetap menggunakan alat bantu, tabel-tabel kolom dan baris yang kemarin sempat kita latih di korelasi, caranya seperti itu. Karena yang dipakai apa? Di sini adalah sigma-sigmanya. Jadi yang dipakai adalah bawahnya. Kalau tidak menggunakan alat bantu yang kayak kemarin, agak kesulitan. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Ini modelnya untuk memahami regresi ya. Kita pakai yang positif, ini untuk memudahkan. Anda perhatikan di situ ya. Jika A, kita misalkan ini ya, itu beta 0 dan B-nya itu beta 1 gitu ya. Coba Anda lihat di situ ya. Maka persamaan regresinya adalah Y itu YI lah anggap aja gitu. Itu sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 XI ya, karena ini jumlahnya kita tidak tahu, ini hanya sebagai contoh persamaan. Plus atau error dalam hal ini kadang-kadang tidak ditulis tapi sebenarnya ada di dalam persamaan itu ya. I misalnya, sampai tergantung nanti jumlah variabelnya. Ini rumusnya sama, cuma ini kita ganti pakai beta 0 sama beta 1. Nah, untuk memahami dari itu sebenarnya yang dimaksud beta 0 atau beta 1 itu yang mana gitu ya. Beta 0 tadi kan konstantanya. Ya, Anda lihat di situ. Saya perbesar sedikit. Nah, ini yang di sini ini adalah konstanta. Ini beta 0-nya. Ya. Konstanta. Jadi jika bahasanya itu X-nya itu tidak 0 atau B1-nya itu 0 ya, itu beta 0-nya tetap segitu. Jadi X0 ya, Y-nya sudah segitu, itu konstanta. Jadi mulainya ini titik yang pertama dari sumbu Y ini ya. Jadi ini Y-nya sudah segini gitu, tetap segini, konstanta namanya ya. X-nya 0, Y-nya sudah misalnya 5 misalnya. Ya berarti X-nya 0, Y-nya sudah 5, ini konstanta. Nah, garis itu dimulai dari titik ini. Mas ya. Kemudian yang dimaksud dengan B1 atau koefisien regresinya ya, itu berada di sini per unitnya. Misalnya ini per satuannya. Jadi tinggi dari segitiga itu. Ya, ini koefisiennya yang akan dikalikan dengan variabel X-nya. Di ini adalah B1-nya. Bisa dimengerti ya, nah, nggak sulit ini masih.
Lah Pak, kalau misalnya X-nya lebih ya sama, ini X-nya, ini nanti kan X-nya misal X1, X2, ya itu nyambung di sini. B1, X1, kemudian nanti B2, X2, dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita lihat di dalam nanti, kita kembalikan dulu. Nah, pengujian terhadap model regresi kita mengenal tadi ya ada uji T sama uji F nanti. Ya. Nanti kita akan lihat ini setelah Anda masuk di statistik komputer ya, komputer statistik di SPSS ya. Atau kalau yang lebih kompleks nanti di SEM, tapi kalau Anda nanti dapatnya mungkin SPSS. Nah, itu nanti ada uji-uji ya. Di samping itu mungkin nanti juga kita akan bahas terkait dengan uji T sama uji F. Kemudian digunakan untuk bagaimana menilai kesesuaian model. Nah, namanya koefisien determinasi, itu kesesuaian model. Jadi kalau kita membuat kayak tadi misalnya, di awal saya contohkan penjualan dipengaruhi oleh promosi, dipengaruhi oleh jumlah penjual, dipengaruhi oleh jumlah outlet, misalnya itu seperti itu. Nah, model atau persamaan yang kita pakai dengan menggunakan variabel tadi itu sesuai atau tidak, kita ujinya pakai ini, koefisien determinasi ini. Jadi kalau kontribusi ternyata datanya berdasarkan data itu ternyata dari ini promosi ini dan 3 yang dipakai tadi itu promosi jumlah salesnya sama jumlah outletnya itu ternyata kontribusinya itu kecil terhadap penjualan, ya kelihatan berarti model ini kurang pas misalnya. Tapi kalau ternyata kontribusinya ya terhadap penjualan itu tinggi, misalnya tahu sampai 0,8% misalnya ya, dari ketiga itu ternyata koefisien determinasinya diketahui 0,8%, berarti kuat. Ya, berarti keragaman. Jadi baik promosi dan jumlah penjual dan jumlah outlet mampu menjelaskan daripada penjualan. Kontribusinya terhadap penjualan itu berapa persen nanti, tinggi atau enggak ya. Oke, ini namanya koefisien determinasi, disimbolkan dengan R kuadrat. Selanjutnya ini adalah rumusnya koefisien determinasi. Ya. Kalau teorinya seperti itu. Jadi koefisien determinasi adalah hubungan kesesuaian dari analisis regresi. Sesuai enggak model tersebut, dicek pakai ini. Koefisien determinasi nilainya antara 0 dan 1. Maaf, itu 1 itu maksudnya ya. Jadi dia nanti 0, karena ini persentase gitu loh maksudnya. Jadi kalau 1 ya berarti 100%. 0,2 berarti 20%, 0,8 80%. Jadi nilainya antara 0 sampai 1. Nah, rumusnya seperti ini ya, sama-sama hanya sigma-sigmanya. Cara menghitungnya berarti nanti sama. Kita butuh alat bantu. Ya, ini rumusnya. Perlu diingat, ini untuk mengingatkan kepada Anda. Kedua variabel adalah kuantitatif. Jadi kalau variabel yang dihitung kualitatif itu tidak bisa, harus dibuat kuantitatif dulu.
ya. Ada caranya yang kemarin itu, kita kalau di SPSS-nya itu ya istilahnya diangkakan begitu ya, dijadikan angka jadi kuantitatif. Kalau bukan kuantitatif tidak bisa dihitung ya. Ya toh, kemarin di awal-awal sudah dijelaskan. Regresi tidak dapat untuk mengukur keterkaitan. Anda perhatikan, yang bisa mengukur keterkaitan adalah korelasi. Ingat ya, yang bisa menghitung keterkaitan adalah korelasi, bukan regresi. Walaupun ya, kalau kita lihat biasanya kalau kita sudah bisa menghitung regresi dan itu signifikan, pasti ada hubungan gitu. Tapi secara urutan sebenarnya korelasi dihitung dulu, baru regresi. Walaupun kalau beberapa peneliti karena sudah mempunyai apa ya istilahnya pengalaman di sana, dia kadang-kadang tidak melakukan korelasi, langsung menghitung regresi karena prediksinya atau ramalannya hampir-hampir sudah bisa diramalkan bahwa itu pasti ada hubungan begitu. Tapi secara urutan sebenarnya kalau tahapannya ya itu korelasi dulu baru bisa cek regresi. Kalau koefisien korelasinya lemah atau tidak erat, ya biasanya regresinya pasti tidak signifikan. Jadi kalau korelasinya kuat, ya, kemungkinan besar regresinya juga pasti signifikan. Ya, ini kemarin sudah kita pahami juga terkait dengan bivariat dan multivariat. Selanjutnya, ini adalah contoh, ya agak kecil-kecil, ini hanya sebagai contoh, nanti hitungannya yang penting. Ya. Nanti harapan saya di kemarin tadi sudah tanya dan sudah mengambil materinya di banyak MHS kemarin sudah diambil semuanya. Di situ ada contoh ya, contoh misalnya hasil belajar yang tadi diprediksi dari motivasi. Ya. Ini contoh linear sederhana. Dimisalkan datanya seperti itu, X-nya seperti itu, Y-nya seperti itu. Yang jadi perhatikan adalah XY-nya ini ya, XY-nya. Kalau ini kan hanya sebagai berapa jumlah N-nya aja ya, atau jumlah nomornya ini tidak ikut dihitung, yang dihitung adalah XY. Nah, alat bantunya seperti itu sesuai dengan kebutuhan dari rumusnya. XY, X kuadrat, Y kuadrat bisa lebih dari ini misalnya. Dilihat rumusnya, kembali lagi misalnya kita mau lihat regresi, saya lihat rumus regresi itu seperti apa. Di mana rumusnya? Ini regresi. Rumusnya untuk cari A seperti ini, untuk cari B seperti ini. Berarti dibutuhkan ada di sini sigma X kuadrat, butuh. Sigma Y, butuh. Sigma X kuadrat kali sigma Y juga butuh. Ya, langsung muncul di situ. Ya, kemudian sigma X tadi sudah, sigma XY. Nah, ini kita lihat. Memasukkan. Nah, mulai saat ini adalah Anda mau tidak mau memiliki ketelitian yang baik. Sehingga memasukkan menghitungnya itu bisa akurat ya. Keterampilan Anda menggunakan angka dan menghitung pakai kalkulator juga ini berpengaruh ya. Baik, cara menghitungnya sama, ini contohkan ini ya, seperti rumus itu dimasukkan.
X-nya ketemu ini, ketemu dulu. Setelah itu Anda masukkan. Dari contoh itu, kemudian kita hitung, ya, dikali-kalikan semuanya ini contohnya. Ya. Karena jumlah dari ini kan N-nya itu yang ini ya, 30. Kalau Anda lihat di situ adalah yang 30, karena jumlah dari itu. Variabelnya itu kan. Bukan 30 tambah 30 ini dia lihat ini N-nya, N kecilnya. Dimasukkan, setelah dimasukkan ya terus ketemu ini A ketemu, ketemu. Setelah dimasukkan semuanya B ketemu, A ketemu, B ketemu. Bisa menjadi persamaan. Persamaannya seperti ini. Kalau menggambar dari persamaan, ya tinggal kita lihat di situ A-nya, konstantanya berapa tadi. Kita kembalikan lagi. A-nya berapa tadi? Ini A-nya 8,34129. Ini adalah A-nya. Berarti yang dimaksud dengan konstanta ini adalah jika X 0, Y-nya sudah segini. Berarti waktu gambar, ya, gambar Anda perhatikan di situ. Nah, ini caranya gambar. Itu gambar grafiknya, mulainya adalah ini. Titik ini adalah X-nya 0, Y-nya sudah 8,34. Bahasanya ini. Jelas ya? Kemudian dimasukkan itu, dimasukkan. Kalau ini dicontohkan ya, X-nya 30, X-nya 30, dihitung, ya. Y-nya jatuhnya berapa? Harus dihitung dulu ini. Tidak asal terus garis gitu, enggak boleh. Ya. Kalau di sini 30, Y-nya ternyata setelah dihitung jatuhnya 28,7 misalnya ini ya. Masukkan. Ini 28,7, titiknya di sini, 30 di sini ya. Ini 28,7, kemudian 30. Tinggal Anda buat garis penghubung ya, titik ini. Ketemulah titik di sini. Ya, 30 sama 28,7 tadi. Titik. Nah, baru Anda buat tarik garis lurus dari titik konstanta dengan titik pertemuan antara X sama Y. Garis red, inilah persamaan yang kita sudah temukan. Jadi Y sama dengan 8,34 plus ya sesuai dengan rumusnya. Ini kan B-nya ya 0,68 lah pembulatan ya. 8,34 ditambah 0,68 X. Begitu. Jadi ya kalau soalnya seperti tadi ini adalah nilai hasil belajar matematika ya dipengaruhi oleh motivasi ya, harus diangkakan, memang harus ada proses dulu disekorkan ya, karena itu semuanya adalah dari kualitatif dijadikan kuantitatif ya. Jadi kalau bisa melihat ini berarti di dalam kalau mau di bahasakan gitu ya, dibahasakan ya, persamaan untuk soal atau persamaan untuk penelitian dari hasil belajar matematika ya dengan motivasi adalah Y dalam hal ini hasil belajarnya ya sama dengan 8,34 plus 0,68 dari apa? Motivasi.
Tinggal Anda kalikan motivasinya berapa. Inilah yang dinamakan garis regresi. Ini contoh linier sederhana. Semoga bisa dipahami dan mudah dipahami ya. Nah, kalau ingin mengetahui ini hitung-hitungannya ya, koefisien dari determinasi ya. Oh, maaf. Ini ketikanya salah ini. Ini koefisien determinasi. Ya, tadi kan saya bilang R kuadrat adalah koefisien determinasi. Memang ya kalau korelasi itu kan sebenarnya akar dari koefisien determinasi. Bisa dilihat dari korelasi juga. Itu akarnya. Nah, kalau ini koefisien determinasi seperti ini. Rumusnya tadi tinggal Anda lihat di rumus koefisien determinasi. Saya kembalikan dulu. Nah, ini koefisien determinasi rumusnya R kuadrat. Ya. Maaf itu kekeliruan, bukan koefisien regresi ya, salah ini salah. Yang ini seharusnya koefisien determinasi. Ya. Nah, setelah kita lihat masukkan ya, arti dari ini kalau sudah ketemu koefisien determinasinya, misalnya dari tadi contoh akhirnya ketemu koefisien determinasinya 0,778 misalnya ini ya. Kemudian kalau ingin tahu koefisien korelasinya tinggal Anda akarkan. Jadi R-nya itu ya, R-nya itu sama dengan akar dari koefisien determinasi. Hasilnya 0,881. Ya. Nah, 0,881 ini adalah korelasinya. 0,778 adalah determinasinya. Kontribusinya ada di 0,778. Nah, dari hasil ini kita bisa menjelaskan ya. Bisa menjelaskan kalimatnya seperti ini ya. Ya, saya biar kelihatan. Oh, maaf. Ya. Hubungan motivasi dengan prestasi belajar matematika, hubungannya atau koefisien korelasinya, itu kan korelasi ya, 0,881 ini kalimatnya. Kontribusi atau sumbangan motivasi terhadap prestasi belajar adalah sebesar 77,8%. Dilihat dari mana? Dari ini koefisien determinasinya. Jadi kontribusinya. Nah, yang 22,2 berarti kan harusnya 100%. Ini ya 22,2% kita tidak tahu karena belum kita buat atau tidak ada variabel yang lain. Itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Ya, belum kita teliti. Jadi dengan persamaan tadi ya, prestasi atau hasil belajar matematika dari siswa itu ya 77,8% ya dipengaruhi atau berasal ya, kontribusi dari motivasi. Sedangkan yang lain saya tidak tahu apakah karena misalnya ya variabel yang lain itu 22,2 itu bisa saja macam-macam. Oh, karena kecerdasan anak ya, variabel IQ. Kemudian variabel fasilitas bisa memiliki bahan-bahan atau buku dia punya enggak. Bisa saja. Ya. Oke.
Nah, kesimpulannya sama saja tadi yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya seperti itu. Bisa dimengerti ini ya, sambil pelan-pelan nanti kita buat. Nah, supaya Anda juga berlatih ya, tolong nanti di rumah Anda harus mengerjakan responsi 1 ini. Ya, ini sambil Anda masa-masa ini di rumah mengerjakan tugas responsi 1. Di materi ada, di yang Anda ambil, ini responsi 1-nya tolong dikerjakan. Ya. Persamaannya bagaimana? Ini dari 10 keluarga diperoleh pengeluarannya seperti ini. Ini konsumsi, ini pendapatan. Y-nya sudah ditentukan. Apakah Anda lihat nanti? Plot itu maksudnya gambar tadi ya. Plot itu grafik. Ya, plot yang tadi loh, itu contohnya. Anda dibuat itu, kemudian buat model regresinya. Kemudian diinterpretasi, itu maksudnya kesimpulan dari penelitiannya, interpretasinya dari hasil tadi persamaan itu. Oke ya, paling lambat nanti kita ketemu minggu depan itu Anda sudah kumpulkan ya di email ataupun WA, sudah tidak apa, kalau memang kesulitan email masuk WA. Yang penting namanya harus jelas ya. Saya rekod dari situ. Moga-moga setelah ini ya juga bisa menghitung-hitung langsung untuk bahan ujian nanti ya. Ujiannya kita tidak tahu bagaimana nanti kita sepakati yang baik bagaimana karena online ini ya. Baik, dari sini semoga sudah tidak ada masalah dan tidak ada pertanyaan. Untuk silakan kalau ada nanti pertanyaan setelah ini saya selesaikan semuanya, ya nanti Anda perlu untuk bertanya. Ada yang tidak jelas, saya presentasikan, selesaikan dulu sebentar lagi ya. Ini ada juga contoh ya, ada contoh lagi ya, contoh lagi terkait misalnya yang tadi yang kaitan antara jumlah penduduk dengan jumlah mobil pribadi misalnya. Ini untuk melihat tren ya. Contoh ini juga nanti Anda lihat di presentasi ini cara-cara menghitungnya. Ini untuk menolong Anda, ini hitung koefisien determinasinya. Sama kayak tadi gambarannya. Alat bantunya ini cuma sedikit, jadi kamu 10, ini 5. Ini hasilnya ini lebih detail ya, lebih detail. Kesimpulannya seperti ini. Contohnya ya. Jadi persamaan garis regresinya ketemu. Baik, kalau mau digambarkan ya tinggal gambarkan tadi. Kalau di sini 0,038 ternyata. Ini konstantanya. Kalau Y-nya ini min, Anda lihat di situ, ini konstantanya min. Ya nanti mulainya dari min. Ya, gambarnya seperti itu tadi ya. Grafiknya dari Y-nya itu min 3, nanti garisnya seperti apa? Garis gitu. Karena itu koefisien regresinya positif, ya. Konstantanya aja yang negatif ya, itu pasti nanti arahnya ke kanan, tapi lewat dari situ, garis gitu, ke arah kanan, tetap kanan. Baik, oke, pagi ini saya rasa cukup untuk penjelasannya. Saya mau saya kasih kesempatan untuk bertanya, ya, silahkan. Kalau ada yang tidak jelas, saya kasih kesempatan Anda untuk bertanya.
Silahkan suaranya mulai dibuka ya. Saya boleh, silahkan. Kita langsung saya jawab di sini. Ya. Baik, silahkan yang sudah bisa berkontak. Ayo, nek diam semua saya anggap mengerti semua ya. Belum ada pertanyaan loh ya. Ini tadi ada Mas Muhammad. Oke ya, tak lihat dulu. Ini sudah berubah orang. Muhammad Adi Prias. Oh, Muhammad Adi sudah ternyata tetap berlima. Mas Furkon, Mas Septian, Mas Bonifasius Ivan, sama Gilang. Ya. Ya, tolong juga disampaikan kalau yang tidak bisa ikut online ini nanti harus tetap lihat atau bisa ya, tetap bisa lihat di YouTube maupun di Siakat, Anda login. Anda pun walaupun sudah masuk di sini tetap nanti masuk ke sana. Tapi yang tadi kan kalau mereka tidak bisa, terpaksa tidak bisa ikut online, tetap bisa walaupun agak terlambat masuk di Siakatnya. Baik, kalau diam semua saya anggap cukup jelas. Saya bisa akhiri ya. Halo, halo. Halo, selamat. Yo. Iya, Pak. Iya, Pak. Belum ada pertanyaan ini. Belum. Ya wes. Baik. Kalau gitu saya selesaikan ini ya. Kita akhiri pertemuan kita ya. Ya. Ya, baik. Kalau begitu, selamat pagi. Nanti saya ingatkan tetap masuk login kehadiran di Siakat. Baik, Pak. Ya, selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Tolong tugasnya dikerjakan, ya. Paling lambat minggu depan. Hari-hari ini boleh seminggu ini. Itu yang responsi 1 tadi. Ya, tolong dikerjakan, nambahin nilai tugas Anda. Yang kemarin juga itu juga sudah nambah ini poinnya lumayan banyak ini karena sudah masuk regresi untuk nilai tugasnya. Tolong tetap dikerjakan, sampaikan bagi yang tidak masuk hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak.